Ya, selamat sore guys. Pada sore hari ini, tadinya ternak sapi saya diikat di bawah sana. Pada sore hari ini kami pindahkan naik ke atas sini di tempat agak lapang nih, dan memberikan umpan untuk makan sore dan makan malamnya. Jadi nanti ini sudah jam 4 lewat, baru kita berikan umpan, itu rumput segar. Nanti sekitar jam 6 atau jam 7 malam kita berikan lagi umpan, yaitu rumput gajah, biar perkembangannya itu lebih cepat. Ini anaknya baru umur 1 bulan udah pandai makan rumput ya, udah mulai belajar makan rumput. Jadi kita ajarin dulu makan rumput, jadi dia nggak seberapa fokus nyusu aja ke induknya. Selain dia nyusu ke induknya, dia pun bisa makan rumput. Kebanyakan sapi sih kalau baru umur 1 bulan tuh belum bisa makan rumput, tapi punya kami ini kami ajarin melahap rumput yang muda, yang segar, mau dia. Jadi dari kecil kita biasakan biar perkembangannya itu cepat. Insya Allah kalau tidak ada halangan 5-6 bulan lagi ini udah besar dah. Dia udah pandai makan rumput, jadi perkembangannya itu cukup cepat. Ini indukannya ini udah 3 kali beranak. Jadi anak pertamanya itu betina, dan kini anak pertamanya itu udah beranak juga sih. Ini anak ketiganya, anak keduanya di sana tuh, di bawah pohon sawit sana, jantan. Jadi yang anak pertamanya ini kita sengaja nggak digabung di sini. Jadi sengaja saya ikat di lahan sawit kami yang di sebelah. Sebenarnya sawit kami ini nggak nyatu dengan sawit kami yang sebelah, karena ada tanah orang di tengah-tengahnya. Jadi sebelahnya itu baru tanah kami. Ini dia guys, udah mulai belajar makan rumput anaknya ya. Mudah-mudahan sehat terus, cepat gede. Ini anaknya ini lelaki juga nih. Jadi beranak 3 kali. Anak pertamanya betina, kedua dan ketiga ini lelaki semua. Kalau di tempat kami sini Kalimantan memang sapi ini mahal-mahal ya. Kita beli anakan ya lepas nyusu dari induknya itu harga 8 sampai 8,5 juta lepas nyusu dari induknya. Itu kisaran 6-7 bulan lah umurnya. 6-7 bulan umurnya itu udah 8 jutaan. Itu betina. Kalau jantan lain lagi harganya, lebih mahal lagi. Jadi mungkin di tempat-tempat atau daerah lain di luar Kalimantan mungkin agak murah ya sapi. Kalau di tempat kami Kalimantan ini lumayan. Makanya kami ini belajar untuk menghidup ternak sapi Bali ya, karena rata-rata sekarang tuh ternaknya sapi Bali ya. Kata orang itu kalau ternak sapi ini bang berjalan. Kalau bang BRI, BNI itu kan bang tidak berjalan, dia berhenti tetap di tempat. Kalau ini bang berjalan,
1 hari di sini, mungkin besok 1 hari lagi di sana berjalan. Lumayan kalau kita ngidupin indukan itu sekitar 5-6 ekor kalau sekali beranak itu. Jadi kita ngidup anaknya kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan ya, per ekornya itu kisaran 8 atau 8,5 juta per ekor. Itu baru umur 7 bulanan. Jadi kalau ada 5 ekor udah lumayan sih. Namanya hidup di kampung, apapun yang penting itu halal ya. Selain kami ternak sapi ya adalah kebun sawit dikit-dikit, walaupun gak banyak ya, tapi lumayan lah untuk kebutuhan sehari-hari, cukup untuk kebutuhan di rumah, di dapur ya, lumayan lah. Jadi kami memanfaatkan kebun sawit kami ini, mengumbar sapi di bawahnya, jadi lapang terus. Jadi nggak perlu nebas, nggak perlu nyemprot, mupuk aja. Cuma kalau ngumbar sapi di bawah pohon sawit ini, kalau mupuk sawitnya harus dicairkan, karena kalau sistem tabur ya sapi mau makan pupuk ya, jadi nggak keserap ke tanaman pupuknya karena dijilatin sapi. Jadi kami kalau mupuk di sini ya mau tidak mau kami cairkan dulu, baru main siram aja di pohonnya. Lumayan sih, buah sawitnya udah mulai normal dah, karena kurang perawatan, karena kami pun bekerja di wira swasta di suatu perusahaan alat berat, jadi nggak fokus ke ternak dengan kebun kelapa sawit kami. Namanya kita ini wira swasta, di mana ada perusahaan yang memerlukan bakat kita, ilmu kita ya, kita sodorkanlah bakat-bakat kita semampu kita. Ya mudah-mudahan sapi kami ini selalu sehat dan cepat berkembang biak. Insya Allah rezeki itu udah diatur sama Maha Kuasa. Kita hanya mampu berusaha, yang menentukan itu ada sama Maha Kuasa, karena nggak mungkin uang jatuh dari langit. Kita harus mencarinya, mengejarnya. Apapun itu pekerjaannya, yang penting itu halal. Insya Allah tetap kami lakukan, memenuhi tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Jadi mungkin di sisa-sisa umur kami ya inilah pekerjaan kami sehari-hari, selain berkebun kelapa sawit ya beternak sapi, untuk menjalani hidup sehari-hari. Ini sebelum sebab fokus sih ke kebun kami ini, kebun kelapa sawit kami yang jarang dirawat. Nah ya itu tadi saya katakan, saya pun sebagai karyawan wira swasta bekerja di salah satu perusahaan bergerak di bidang alat berat ya, bidang alat berat ekskavator. Jadi pagi turun kerja, sore pulang, karena kebetulan lokasi kerja kami itu dekat dari rumah ya, kurang lebih 5-6 kilo gitu jarak tempuhnya.
setiap sore kami pulang. Nah, ini umpannya ini kalau kami bekerja ini kami mengupah orang untuk mengambil rumputnya. Jadi di tempat kami ini kalau ngambil rumput ini 20.000 per guninya. Satu guni itu satu karung pupuk itu 20.000 harganya. Jadi satu karung pupuk tuh satu ekor ini pas. Jadi kalau 2 ekor ya 2 karung. Nah, ini udah 3 ekor, udah masuk ke 4 ekor nih. Jadi biaya dalam satu hari aja untuk sapi 3 ekor ya udah 60.000. Nah, ini kalau besar nanti ini udah pandai makan udah 80.000 per harinya. Jadi kami kalau tidak selingi dengan bekerja sebagai wira swasta di alat berat, nggak sanggup dong untuk membiayain semua. Tapi itu sih kalau nggak bekerja di wira swasta sebagai operator, ya mungkin rumputnya ini nggak beli, mungkin saya sendiri yang nyarinya. Karena di Kalimantan ini masih mewah sih untuk rumput-rumput kayak ginian nih. Terkecuali rumput gajah ya, karena ada itu namanya rumput gajah, itu kita tanam sendiri, mudah sih tumbuhnya rumput gajah. Itu sana 1 ekor jantannya lumayan besar ya. Inilah sapi Bali super kata orang sini, karena memang keturunannya itu besar-besar semua. Ini kalau ditaksir sekarang ini jantannya ini berkisaran 17-18 juta ini jantannya nih. Belum nyampe sih 20-an, tapi hampir. Itu baru umur 2 tahunan, belum nyampe, kurang lebih lah 2 tahun umurnya tuh. Ya mudah-mudahan sapi kami ini cepat berkembang biak. Nah, kalau udah sampai 5-6 ekor ya udah tidak ada kerja lain lagi, mau tidak mau pensiun dari alat berat, hanya mengurus ternak sapi aja dengan merawat kebun sawit kami. Sawit kami ini kan nggak seberapa banyak sih, baru ada 3 hektaran lebih. Ya lumayan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah itu ya tertutup lah. Dengan biaya-biaya anak sekolah, karena biaya anak sekolah sekarang pun udah lumayan mahal. SPP untuk SPP-nya untuk peralatan-peralatan sehari-harinya seperti buku, pulpen, sepatu, seragam, semua itu lumayan. Jadi sebagai seorang orang tua ya tidak mau apapun yang pekerjaan itu yang penting halal ya kita lakukan. Yuk kita intip untuk jantannya ya, kayak mana makannya jantannya tuh. Karena jantannya ini nggak seberapa lahap makan kalau rumput kayak gini deh, rumput biasa nih. Rumputnya agak menguning ya, mungkin pagi tadi kayaknya nih orang ngambilnya, jadi masih dalam karung jadi cepat menguning gitu. Wah, ini dia jantannya, jantan sapi Bali jantan super. Ini ada ilmu juga sih dari kawan-kawan, katanya kalau mau cepat gemuk sapi itu sering diberi dikasih minum, campur air minumnya pakai micin ya, micin, biar kulitnya tuh katanya mengkilat dan cepat gemuk.
Tapi bagi saya sih tergantung pakannya sih. Walaupun kita memberikan micin atau garam, tapi kalau pakannya ini, rumputnya ini kurang, ya nggak bisa juga gemuk. Sama juga dengan kayak manusia nih, mau makan obat apapun kalau nggak makan, nggak cukup makanannya, gizinya, ya nggak bisa juga gemuk. Jadi bagi saya ya pakannya aja diprioritaskan dari pakannya. Kalau pakannya cukup, ya binatang ini cepat gemuk ya. Kalau teori saya sih, kalau untuk sapi itu cepat penggemukannya itu kalau untuk sore hari kayak gini nggak usah banyak umpannya, tapi perbanyaklah umpannya kalau di malam hari. Kalau di malam hari jam-jam 6, jam 7 nanti malam, kasih umpan banyak-banyak, itu cepat gemuk dia. Nah, pernah juga sih dulunya waktu lagi muda-muda dulu, pernah juga ternak sapi, tapi saya nggak ada kerja lain, hanya ternak sapi dulu. Ya untuk minumannya sih, kalau diberikan minum tuh sering saya campur garam. Jadi kalau satu ember itu nggak cukup kalau untuk satu ekor ini kalau dicampur garam. Tapi kalau nggak dicampur garam, airnya tuh kurang dia minumnya. Sama dengan makanannya nih, kalau dicampurkan dengan air garam nih, waduh, lahap makannya. Walaupun rumput kering, kalau dicampur dengan air garam habis semua. Nah, sapi Bali ini termasuk sapi apa ya, kayak rakus makannya gitu loh. Apapun yang ada di depannya itu, daun-daunan apa, dibabat habis dia. Lain dengan sapi lokal. Kalau sapi lokal tuh milih dia makanan. Sapi lokal pun saya lihat sekarang ini di daerah kami ini nggak ada lagi yang ternak sapi lokal. Udah kayaknya udah punah dah, karena harganya pun dah kurang dari sapi Bali. Tapi untuk makanannya sih irit dia, karena dia nggak seberapa makan dia. Kita kasih air garam apapun ya gitu-gitu aja makannya. Tapi kalau sapi Bali ini, jangankan dikasih garam, nggak dikasih garam ya lahap makannya dia. Itulah keunikan sapi Bali ini. Jadi wajar kalau sapi Bali ini besar-besar, karena memang makannya ini lumayan. Jadi selain kami kasih rumput, malam nanti kasih rumput gajah. Ini kan rumput biasa nih. Nah, di mana-mana rumput ini pasti ada yang tumbuh lah di kebun-kebun tuh. Ya, terutamanya di tepi-tepi jalan nih, tepi-tepi jalan raya ini ada nih rumput-rumput kayak gini. Jadi kadang pagi harinya itu, kalau sebelum turun kami kerja, ya saya kasih sekam, kata orang sini Kalimantan ini sekam. Nggak tahu lah kalau di daerah-daerah lain. Sekam tuh campur air dikit, campur garam dikit, kasih dia. Tapi kalau untuk jantannya sih, kalau boleh tiap hari dikasih sekam tuh, ya cepat gemuk. Tapi kalau untuk betina jangan sering-sering lah, karena terlalu gemuk betinanya itu susah untuk beranak ya. Terlalu banyak lemaknya itu susah untuk beranak kalau untuk betinanya. Indukannya lah. Kalau untuk indukan yang enggak, kalau bagi saya sih nggak perlu gemuk-gemuk gitu aja, biasa-biasa aja. Karena terlalu gemuk indukan tuh susah untuk beranak dia, kasihan ya. Jadi kalau bagi saya itu yang penting kalau untuk indukan, untuk khusus untuk beranak, yang penting makanan cukup, nggak perlu gemuk-gemuk, biasa-biasa aja sih. Tapi kalau untuk jantan nih ya kan nggak beranak dia, nggak perlu dikasih gemuk, dikasih gede aja. Ya, mana tahu banyak pembeli-pembeli sapi itu kan minat. Sebenarnya sih udah banyak tawaran mau dijual mau dibelinya, tapi saya bilang kalau saya jual nggak ada lagi yang untuk jantannya, karena yang jantan satu dulu saya udah jual. Jantan yang satu tuh ya termasuk gede sih, jantannya tuh laku 22 juta.
tahun lebih sih umurnya, yang laku 22 juta, gede daripada ini. Nah, ini udah ditawar orang, udah berapa kali orang nawar, saya bilang enggak lah kalau ini. Enggak tahu lah kalau adiknya nanti tuh udah besar, karena itu adiknya tuh udah jantan juga sih, tergantung. Kalau adiknya tuh udah pandai begini juga ya, jantannya ini nggak perlu banyak-banyak kita pelihara, karena jantan ini nggak ada berkembang biaknya ya. Kalau udah gemuk, udah apa, udah ada penggantinya ya kita jual aja, mengurangi kita mengambil umpannya ini. Tapi kalau untuk betinanya sih ya kalau perlu ya dibanyak-banyak aja biar cepat perkembangannya, kembang biaknya. Kalau jantan nih ya 1 ekor aja cukup. Untuk 5 ekor indukan atau 6-7 ekor indukan, 1 ekor jantan udah bisa, udah mampu dia ngelayang semua. Karena binatang sapi ini beda dengan kayak kita manusia ya, untuk perkembangannya, untuk berkembang biaknya. Manusia beranak ya, sapi beranak, tapi berkembang biaknya beda. Namanya binatang dengan manusia kan beda. Binatang ini nggak ada pikiran, nggak dikasih akal. Ini dia jantannya, udah divaksin semua. Ini kata dokter hewan tuh vaksin pertama, karena ada lagi nanti vaksin kedua. Vaksin kedua, ini baru vaksin pertama. Jadi sama-sama vaksin pertama semua ini. Induknya vaksin pertama. Nah, itu datang lagi rumputnya tuh 2 karung pesanan tadi. Bukannya kasih 1 karung udah tinggal dikit nih. Lahap benar makannya. Indukannya terlalu besar juga saya lihatnya. Udah jangan terlalu gemuk lah, susah untuk beranak nanti. Oke guys, dukung terus channel kami Anak Sulkal, mudah-mudahan maju terus dan sukses selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.